lanjut. Ya, terima kasih pemirsa. Kalau kita melihat kandidat yang ada yang mencalonkan diri sebagai bupati di Kabupaten Bengkayang, keempat-empatnya memiliki figur yang cukup baik. Dari Kajotnya, Pak Kajot, Pak Darwis, Pak Herman Hiko, Pak Andi Mek, semua memiliki kemampuan yang cukup mumpuni. Terus bagaimana dengan wakil? Wakil Pak Kajot, wakilnya adalah Pak Carlos. Dia seorang birokrat, dia juga udah berpengalaman, dia cukup bermasyarakat, dan juga dia sebagai seorang pelayan, karena dia seorang dokter. Jadi selama dia menjadi seorang dokter, dia melayani semua strata masyarakat. Jadi kefigurannya sudah sangat diakui oleh masyarakat. Terus selanjutnya wakilnya Pak Darwis, yaitu Pak Samsul Rijal, Pak Haji. Beliau juga bagus. Beliau sebenarnya tokoh Melayu yang cukup disegani, cukup mumpuni. Hanya kelemahan beliau, dia kurang bermasyarakat di Kabupaten Bengkayang. Karena selama ini kalau Pak Samsul Rijal, dia lebih banyak berkecimpung di bidang usaha, yaitu di konsumsi. Jadi waktunya banyak terbuang di waktunya banyak habis di bidang usaha. Jadi dia untuk kemasyarakatan agak kurang. Itu kelemahannya. Kemudian wakilnya Pak Yones Pasti, yaitu maksudnya Yones Pasti ya, wakilnya Pak Emaniko ya. Ya, lanjut. Dia cukup bagus. Dia cukup bermasyarakat. Dia punya kemampuan dan dia sudah teruji. Dia sebagai ketua DPR pernah. Dia juga di masyarakat sebagai tokoh. Dia di masyarakat juga diakui kemampuannya. Jadi saya lihat Pak Yones Pasti cukup mumpuni. Nah, terus lanjut. Ya, untuk wakilnya Pak Andi Mek, Pak Aliong ya. Ya. Aliong juga sangat mumpuni. Karena dia sudah teruji sebagai anggota DPRD Bengkayang. Itu membuktikan bahwa beliau sebagai tokoh yang harus diakui. Artinya di 4 kandidat calon bupati dan wakil bupati ini adalah putra terbaik Bengkayang. Iya, betul. Terus sejauh mana Bapak Jack selaku tokoh masyarakat, selaku pengacara yang mempunyai leadership khususnya di daerah Kabupaten Bengkayang di Kalimantan Barat ini mengenai kekuatan atau peta-peta politik atau legitimasi politik mereka di akar rumput. Di mana, Bang? Sudah adakah punya basis-basis khusus? Kita mulai dari mana nih? Mulai dari mana? Mulai dari Jago sampai ke Kepulauan. Iya. Kita mulai Misalnya dari, basis Kajot. Ya. Kita mulai dari basisnya Herman Hiko ya. Herman Hiko, baik. Herman Hiko ini basisnya cukup baik. Hanya dia spot-spot, tidak semua. Dia lebih banyak basisnya pada kelompok keluarga. Kenapa? Karena Eko ini kan dia lama di Pontianak, dia menetap di Pontianak. Jadi sebagai salah satu akademisi ya? Ya, sebagai akademisi juga dosen politikus dan ya. politikus. Ya. Hanya kelemahan beliau ini kan dia jarang pulang, jarang ke Bengkayang, jarang pulang kampung. Jadi kedekatan yang mereka nggak pulang. Jadi dia harus kerja keras untuk memenangkan sebagai bupati. Tetapi kekuatannya di bawah gimana di akar rumput? Program apa yang harus ditawarkan Herman Hiko? Pak Manepo harus bisa mencuri suara rakyat. Ini waktunya tinggal 3 bulan. Kalau dia tidak bisa mencuri suara rakyat, suara masyarakat, dia mungkin akan terhuyung-huyung menjelang pemilu nanti. Oke, basisnya wakil Pak Yones Pasti. Nah, gimana legitimasi politik di beliau masyarakat? ini didukung kuat oleh Yones Pasti. Kalau Yones Pasti dia jelas pastinya sangat jelas karena beliau sudah teruji sebagai anggota DPR. Sudah populer gitu Ya, populer. Dia dari Jagoy sampai ke Sore Kepulauan cukup dikenal. Bagaimana dengan Pak Yones Pasti, sudah mengetahui kah wilayah Kabupaten Bengkayang kekuatan, kekurangan di mana kekurangan pembangunan yang ada? Karena beliau kan 4 kali jadi anggota DPR. Jadi beliau akan diuji oleh masyarakat karena selama beliau menjabat pasti dipertanyakan apa pernah yang dilakukan oleh Pak Yones Pasti terhadap pembangunan di Bengkayang. Ini menjadi tantangan bagi beliau untuk menjelaskan nanti. Menjadi tantangan ya, program yang harus ditawarkan ya. Karena beliau selama, kalau tidak salah 4 periode dia. 4 periode. 4 periode. Satu jadi, ketua DPR ya. Ya, selebihnya dia mungkin anggota biasa. Jadi dia akan diuji pada saat nanti debat publik. Oke,
Kita kembali pada Andi Mek dan Aliong. Ya. Figurnya. Kalau Andi Mek ini kan seorang pengusaha, dia sukses. Dia seorang pekerja keras. Hanya emang untuk kalangan bawah dia kurang akar rumput. Karena memang beliau ini kan sibuk di perusahaan, di usahanya. Jadi beliau seorang pekerja keras, dia seorang yang mandiri, Pengusaha. dia seorang pemikir juga. Pekerja. Ya, hanya kelemahan beliau ini, dia akar rumput kurang. Kurang ya? Kurang. Karena Apa dia yang harus selalu- dibenahinya? Beliau Strateginya. selama 3 bulan ini harus banyak ke daerah, harus banyak turun ke masyarakat. Kayak Menyampaikan apa salah satunya? Dia Agar menyampaikan programnya bisa program. diterima. Kalau kita melihat dari profil Pak Andi Mek, dia seorang pengusaha. Dia harus menyampaikan program ekonomi kerakyatan kepada masyarakat. Program ekonomi Ya. kerakyatan. Bagaimana dengan pertanian, perikanan? Nah itu masuk semua. Artinya ekonomi kerakyatan tidak harus bidang bisnis, tapi juga di bidang semua bidang. Terus kita ke wakil Pak Andi Mek. Andi Mek wakilnya Aliong. Aliong cukup bagus. Dia seorang tokoh masyarakat Dayak, untuk populer juga. Hanya memang beliau kedekatan dengan akar rumput agak kurang. Agak kurang. Ya agak kurang. Terus itu harus diperbaiki. Waktu masih ada 3 bulan, jadi beliau masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Masih ada waktu Masih untuk ada waktu. perbaiki ya. Masih ada waktu. Kedekatan dengan masyarakat. Ya. Supaya mereka dipilih nanti. Ya, masih ada Terus waktu. bagaimana dengan Darwis dan wakilnya? Darwis cukup mumpuni. Dia sudah diakui kemampuannya. Dia sekarang anggota DPR provinsi. Dia pernah menjabat sebagai ketua atau DPRD Bengkayang. Dia sudah diakui ketokohannya di masyarakat. Sangat Sudah. diakui. Bahkan beliau sudah mengikuti pendidikan Lemhanas ya. Ya, jadi beliau tidak hanya diakui di kalangan akar rumput, juga di kelas menengah ke atas juga diakui. Jadi ada keunggulannya. Dia unggul. Unggul ya. Unggul. Dia sudah berapa kali sih bertempur? Kalau dia Pilkada? udah 3 kali bertempur gagal, bukan berarti dia pada saat ini bisa kalah. Dia bisa aja menang dengan mengubah strategi. Karena strategi pengalaman yang sudah diperbaiki, ke depan mungkin bisa menang dia. Begitu. Ya. Terus mengenai wakilnya? Nah, inilah kalau Pak Wakilnya Pak Samsul Rijal, dia hanya menengah ke atas. Untuk kelompok akar rumput dia kurang dikenal. Kelemahannya dari Pak Wakilnya Darwis ini di mana nih? Kelemahan yang sangat substansial ini. Jadi kan baru muncul sekarang. Rasa sebelumnya kan pernah muncul. Jadi masyarakat tidak mengenal figurnya Samsul Rijal. Tidak mengenal ya. Kurang mengenal, kok tidak mengenal. Tapi kan masih ada waktu. Masih ada waktu 3 bulan. Beliau ini kan seorang pengusaha juga, Bang. Ya, masih ada waktu 3 bulan untuk dia Begitu. turun ke bawah ke akar rumput untuk memperkenalkan dirinya dengan menawarkan program-program Kerjanya ya, ya, visi dan misi ke pembangunan, depan. ya. Terus Pak Martinus Kajot dan wakilnya gimana nih? Nah, kalau saya lihat satu pasangan yang terakhir ini itu pasangan serasi. Dari sisi apa lihatnya? Dari sisi politikus, Kajot juga bidangnya. Ya. Sisi kemasyarakatan, Kajot juga bidangnya. Karena beliau udah dekat sama akar rumput. Di kalangan menengah ke atas juga dia udah masuk. Masuk juga ya. Nah, terus wakilnya Pak Carlos, dia seorang birokrat. Walaupun dia pernah memimpin organisasi sebuah rumah sakit dan sebagainya, dia pelayan, dia seorang dokter, ya, dia banyak berbuat untuk masyarakat. Ini figur yang pas ini sebenarnya. Figur yang pas. Ya, seorang politikus bergandengan dengan seorang birokrat. Artinya Birokrat. keempat calon kandidat ini, baik wakil dan bupatinya itu sama-sama mempunyai kekuatan, sama ya? punya peluang. Sama punya peluang, tetapi juga ada kelemahan. Ada kelemahan. Terus dua, Bang. Kita mengalami ada 2 trauma. Satu, masyarakat Bengkayang mengalami di masa trauma tentang OTT Bupati itu satu. Ya. Yang kedua mengenai COVID-19 ini. Ini ada 2 trauma ini yang masyarakat alami. Nah, bagaimana himbauan Abang agar masyarakat Kabupaten Bengkayang dari 175.000 pemilih untuk sementara ini agar tidak golput untuk memilih pemimpin? Jadi kita berharap gunakan hak pilih dengan baik. Pilihlah figur yang betul-betul menurut hati nurani. Jangan memilih karena uang, jangan memilih karena bujuk rayu. Pilihlah dengan hati nurani. Karena kita berharap pemimpin Bengkayang ke depan, pemimpinnya betul-betul bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Bengkayang. Begitu. Kita kan ada 3 sektor pembangunan nasional, Bang, yang akan direncanakan oleh pemerintah pusat. Satu adalah karena Kabupaten Bengkayang adalah daerah perbatasan, tentu border di daerah Jagababang.
Kedua, ada rencana pemerintah juga akan bangun landasan pesawat terbang, itu di Singkawang karena kita sangat dekat dengan Singkawang. Yang ketiga adalah pelabuhan internasional sekarang sudah jadi. Kira-kira apa yang ditawarkan oleh keempat kandidat bupati ini kepada masyarakat agar menimbulkan suatu inovasi yang baik, gagasan yang baik untuk membangun daerah Kabupaten Bungkayang. Itu baru dari 3 sektor internasional. Ada sektor lain lagi di bidang wisata. Saya minta kepada Bapak Jack selaku figur juga di sini, leadership, top leader juga, tentu sudah mengetahui siapa-siapa yang punya peluang ini. Bagaimana inovasi yang harus mereka tawarkan kepada masyarakat agar bisa meyakinkan masyarakat dia adalah unggul dan menjadi pemenang Pilkada 2020, khususnya Kabupaten Bungkayang. Kita membutuhkan seorang bupati yang cerdas, tidak hanya pintar tapi cerdas. Jadi cerdas dalam memimpin sebuah organisasi, yaitu masyarakat Bengkayang secara keseluruhan. Jadi dia harus melihat potensi-potensi yang ada di Bengkayang ini untuk bisa dikembangkan sebagai ekonomi kerakyatan. Nah, berhubungan dengan masalah dengan landasan pesawat ya, landasan pesawat terbang. Ya, itu perlu persiapan yang sangat matang karena tidak gampang untuk membangun sebuah proyek besar di Kabupaten Bengkayang, apalagi situasi dan kondisi Bengkayang seperti ini kan sangat sulit untuk barang itu cepat mungkin dikerjakan. Mungkin itu hanya sebagai wacana. Terus dari sektor kelautan yang dibangun pelabuhan internasional sekarang sudah oke. Kalau kelautan, persiapan bupati nanti apabila terpilih apa? Ya, ini yang paling utama nih, kelautan, karena itu merupakan income untuk daerah. Itu jelas tuh. Kalau kelautan ini, apalagi masyarakat Bengkayang sebagian itu adalah para pelaut, artinya nelayan. Jadi, apa masukan Pak Jack kepada keempat kandidat calon ini apabila ada salah satunya yang terpilih? kita berharap figur terpilih nanti bisa melobi pihak swasta maupun pemerintah pusat untuk datang ke Bengkayang membangun kelautan kita. Itu harapan kita. Jadi harapan kita sebenarnya sederhana sekali. Kita harus bisa melobi swasta maupun pemerintah pusat bagaimana membangun Bengkayang khususnya kelautan ya, khususnya kelautan, sehingga akan menjadi sumber pendapatan asli Bengkayang yang bisa membangun Bengkayang. Sementara anggaran kita kan 1,3 miliar, ya. 1,3 triliun. Ya. Dengan luas wilayah itu sangat luas Bengkayang. Cukupkan untuk membangun Kabupaten Bengkayang apabila bupatinya tidak punya strategi, katakanlah tidak punya niat, tidak ada inovasi untuk bisnis. Bagaimana menjual sumber daya alam, sumber daya manusia yang siap ini? Makanya sekarang tadi Bupati Bengkayang harus cerdas dalam mencari uang, bijak dalam mengatur pemerintahan. Kemudian dia harus cerdik juga mencari sumber-sumber dana baik dari swasta maupun ke pemerintah pusat. Bagaimana dari sisi pelayanan publik secara administrasi negara? Kalau saat sekarang ini pelayanan publik Bengkayang kan sedikit agak kurang bagus. Dari sisi apa pelayanan yang kurang bagus? Kelemahannya? Itu karena memang mentalnya para pegawai di Bengkayang ini belum siap menjadi seorang pelayan. Belum siap menjadi seorang pelayan. Dari sisi apa? Salah satunya yang sangat krusial. Pelayanan misalnya pembuatan KTP, pembuatan surat perizinan, itu lambat. Itu artinya mereka belum siap menjadi seorang pelayan. Seorang pelayan itu kan dia pada saat menerima berkas segera mengerjakannya. Oke, ini yang paling terakhir. Ya. Pesan Bapak Jack sebagai pengacara PH yang sudah terkenal, bahkan pengacara Pak Gidot kemarin, jika ada di antara salah satu dari 4 kandidat ini terpilih menjadi bupati, karena kita dilanda dengan kasus-kasus korupsi, Pak Jack sangat tahu apa pesan dan himbauan kepada mereka. Himbauan saya bagi yang terpilih sebagai bupati harus cerdik dalam membuat keputusan. Karena kalau kita salah membuat keputusan, dampaknya pasti ke hukum. Jadi harapan kita bupati terpilih nanti adalah bupati yang bisa mengambil keputusan dengan bijak, cerdik dan cerdik, ya. Tangkas juga ya. Tangkas, ya. Dan dia penuh dengan kasih. Begitu, itu perlu untuk melayani ya. Perlu kasih. Berarti bupati tidak perlu dilayani loh, Bang. Bupati ini kan pelayan. Pelayan ya? Pelayan, bukan dilayani, pelayan. Berarti dia pelayan, dia kuliah masyarakat ya? Dia kurir. Dia pelayan
dia punya staff-staffnya. Semua staff-staffnya itu adalah pelayan masyarakat. Tetapi ada 4 hak Bang yang Ya. saat ini juga kan belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Ya. Saya minta dijelaskan. 1, jaminan hidup. 2, jaminan harga. 3, jaminan pengelolaan keuangan daerah, negara. 4, itu hak kedaulatan. Kekuasaan ada di tangan rakyat. Dari 4 hak ini yang kan belum sepenuhnya diterima. Terus saya minta dijelaskan kepada masyarakat, kepada calon kandidat ini, agar ke-4 hak ini bisa diterima utuh oleh masyarakat kepada bupati yang terpilih. Makanya seorang bupati itu tidak hanya pintar, tapi juga cerdik dan bijak. Jadi dia bijak dalam menyikapi persoalan masyarakat. Dia cerdik dalam mengatasi setiap masalah. Nah, kalau bupati tidak cerdik, ada persoalan, dia tidak menyelesaikannya. Bagaimana dengan jaminan kesehatan saat ini? Sama juga, kembali ke masalah cerdik pandai tadi. Kalau dia tidak pandai, dia tidak bisa menyelesaikan masalah. Bagaimana dengan jaminan hukum? Sudah dijaminkan masyarakat? Nah, makanya dalam membuat keputusan, seorang bupati itu harus cerdik. Jangan asal buat keputusan. Konsultasikan kepada orang-orang yang ahli di bidangnya. Oke, ini mengenai harga Bang. Harga komoditi kita kan sekarang kan terendah turun. Nah, kalau Karet ya, turun, jagung, sahang dan lain sebagainya turun. Sementara harga sembako itu mahal. Gimana itu nanti? Kalau soal bupatinya? harga itu kan bukan kebijakan daerah, itu kebijakan pusat. Itu regulasinya pusat yang ngatur. Jadi kalau bicara soal masalah harga itu, saya yakin bupati tidak mungkin mampu untuk mengatasinya. Tidak mampu. Tidak akan mampu. Tidak akan Karena mampu. ini menyangkut pada kebijakan pusat. Kebijakan paling tidak kan sinergi Bang sebagai kepala daerah. Kita tidak bisa lepas dari pemerintahan pusat. Karena kan link sistem ya. Karena apapun kebijakan kita buat tetap berhubungan dengan peraturan yang dibuat oleh pusat. Nah, bagaimana dengan keuangan negara? Contoh? Sumber pendapatan negara Ya. itu kan dari hasil per kapita rakyat untuk Ya. membayar pajak dan lain sebagainya. Apakah rakyat nanti dilibatkan di dalam link sistem itu? Artinya duit negara itu rakyat juga berhak untuk mengelola. Normalnya harus dilibatkan, normalnya ya harus dilibatkan. Dari sisi apa Bang? Kira-kira ekonomi kreatif, begitu? Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya memberikan bantuan pada masyarakat untuk mengembangkan ekonomi kerakyatannya. Ya. Misalnya sebagai petani kebun, Ya. jagung misalnya, Ya. diberi pembinaan, diberi misalnya bantuan bibit, bantuan pupuk, tapi dengan syarat harus dibina. Selama ini kan terjadi bantuan diberikan tanpa pembinaan, akhirnya hasil yang didapatkan sangat minim sekali. Terus hak daulat Bang, kekuasaan ada di tangan rakyat. Apa sarannya nanti kepada calon bupati ini, keempat calon bupati dan wakil bupati ini? Kalau menyangkut masalah kedaulatan rakyat, ini kan menyangkut masalah politik. Ya. Ya, ini berhubungan dengan masalah wakil-wakil yang dipilih. Nah, jadi kalau bupati sendiri saja tidak mampu, dia melibatkan semua komponen yang ada di Bengkayang, baik komponen sebagai orang DPRD, komponen masyarakat, tokoh-tokoh pemuda. Jadi tidak hanya bupati, kalau hanya bupati sendiri tidak mampu dia. Berarti melibatkan seluruh leading lah ya, Iya, leading semua. wasra ya, bagian daripada sistem ya. Iya. Terus mengenai kebun nih Bang, kebun ini kan banyak bermasalah, sekitar 70% lah kebun yang di Bengkayang ini bermasalah dengan masyarakat, belum memiliki misalnya izin HGU atau IPK atau AMDAL atau situs-situs budaya kita kan dihajar Bang sekarang kena HGU. Nah, saran pajak bagaimana dengan bupati yang terpilih agar kebun ini benar-benar menjadi suatu kerjaan yang sangat rumit dan bisa dituntaskan di Kabupaten Bengkayang seperti di daerah ya, Landak. Bupati yang terpilih harus berani dan tegas dalam menyikapi persoalan perkebunan yang ada di Bengkayang. Bagi pihak perusahaan yang tidak punya izin, yang belum lengkap izinnya, diberi kesempatan waktu untuk mengurus perizinan. Berarti ada SP1, SP2 Dia dan harus SP3 ya? setidaknya diberi kesempatan setahun untuk melengkapi semua perizinan. Kalau mereka tidak melengkapi perizinannya, cabut izinnya. Cabut izinnya. Cabut izinnya. Harus tegas. Harus tegas. Bijak. Bijak. Pro pada rakyat. Pro pada- pada itu. petani. Ya, itu. Nah, harganya gimana, Bang? Sekarang kan harga di daerah Landak, daerah Sanggau itu dengan Bengkayang itu jauh beda tuh mengenai harga sawit. Di Landak 18, di sini 14. Ada 15. Di Sanggau itu 2000. Ada 19. Kalau masalah harga itu menyangkut kualitas lah. Kualitas kebun besar. Kemudian ini juga ada standar harga yang dibuat oleh pemerintah masalah harga. Jadi kalau seandainya harga dimainkan itu ya harus ditindak. Bupati dengan DPR kan punya hak Bang, bagian daripada link sistem pemerintahan untuk membahas tentang harga komoditi ini supaya masyarakat petani kita sejahtera. Terus apa masukan kepada DPR?
dalam masalah harga sawit, harga bawang sawit ya, itu kebijakan pusat. Kebijakan pusat ya. Jadi DPR tidak bisa untuk membuat Perda. keputusan yang menyangkut masalah harga. Tapi sawit. kalau untuk membuat perda kan bisa mengatur Ya, distribusi. dia boleh buat perda, tapi perda menyangkut masalah distribusi, tidak menyangkut masalah harga. Begitu ya. Ya, misalnya masalah distribusi dari income bawang sawit bisa, tapi soal masalah harga nggak bisa. Nggak bisa ya. Secara tonase nggak bisa. Nggak bisa. Itu kebijakan pemerintah pusat. Ya, pusat. Tapi berkaitan dengan CSR, Nah, itu wajib. sekarang kan kita jarang menerima CSR. Makanya tadi sumbangan sampaikan, sosial. bupati yang baru itu harus bisa membuat terobosan, harus berani buat terobosan, beri kesempatan kepada pihak perusahaan untuk melengkapi perizinannya selama setahun. Apa saja menjadi kewajiban dia, diberi kesempatan untuk berbaiki selama setahun. Nah, hampir setahun mereka tidak bisa penuhi, cabut izinnya. Oke, saya minta swadaya dengan mengucapkan Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Wasekat Kejubuatan. Ya. Adil Katalino, masih ingat Kadibata, Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Wasekat Kejubuatan. Nah, apa ini? nanti potong ya. Adil Katalino, Bacaramin Kasaruga, masih ingat Kadibata. Merdeka.